Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman yang telah hadir dalam kegiatan presentasi dari kelompok 8 offering PAI C5. Baik, di sini kami dari kelompok 8 offering PAI C5 akan menyampaikan suatu materi dengan judul toleransi yang dibenarkan dalam Islam. Adapun anggota kelompok dari kelompok 8. Pertama, Malika Maharani Putri Stendias dengan NIM 210351626890. Kedua ada Sheila Nuria Almaas dengan NIM 210413623294. Yang ketiga ada Sisiana Mai Putri dengan NIM 210311624828. Yang keempat ada Syahriwaluyo Hadi dengan NIM 210332626464. Dan yang kelima ada Yunda Devana Tiningsih dengan NIM 210311624814. Baik, yang pertama ada pengertian dari toleransi. Toleransi secara etimologi disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang bersifat atau bersikap menenggang, pendirian, yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Makna dari kata menenggang sendiri itu adalah menghargai, membiarkan, dan membolehkan. Dan makna dari kata pendirian itu sendiri adalah pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam khazanah pemikiran Islam, kata toleransi biasa disebut dengan tasamuh. Kata tasamuh sendiri menurut Ibnu Faris berasal dari kata samaha yang artinya suhulah atau mudah. Menurut Fairuz Abadi, kata tersebut berasal dari kata samuha yang berarti jada, hati, dan rumah atau mulia. Namun menurut Ibnu Manzur, kata simah dan samahatun berarti aljud atau murah hati. Dan ada pula pengertian toleransi secara terminologi. Secara terminologi, kata toleransi didefinisikan oleh Abu A'la Maududi. Menurut beliau, kata toleransi berarti suatu sikap yang menghargai kepercayaan dan perbuatan orang lain meskipun hal tersebut merupakan sesuatu yang keliru menurut pandangan kita. Kita tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan untuk mengubah keyakinannya atau menghalang-halangi mereka melakukan sesuatu yang berbeda pendapat dengan kita. Dan yang kedua ada pula pendapat dari Thohir Ibnu Asyur yang menyatakan bahwa toleransi adalah sebuah keluasan dalam bermuamalah dengan iktidal atau seimbang, yaitu bersikap watasi antara tadik yang artinya mempersulit dengan tasahul yang artinya terlalu memudahkan. Selanjutnya, materi prinsip toleransi dalam Islam akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu ada prinsip toleransi dalam Islam. Yang pertama yaitu ada al-hurriyah al-diniyah yang berarti kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan dan beragama dan berkeyakinan, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan dasar yang dimiliki setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan setiap hambanya untuk menentukan pilihan keyakinannya melalui Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut,
dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan yang kedua adalah al-insaniyah atau kemanusiaan. Toleransi dalam Islam mengajarkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu diantaranya adalah prinsip keadilan. Keadilan hendaknya menjadi asas pertama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Keadilan mencakup hak dan kesempatan sama dalam bidang hukum, politik, dan keamanan. Ketiga, ada al-wasatiyah atau moderasi. Secara bahasa, kata wasatiyah berasal dari pusat yang artinya tengah. Wasatiyah yaitu berada di pertengahan secara lurus dengan tidak condong ke arah kanan atau kiri. Menggunakan kata wasat disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan demikian kami jadikanlah kalian sebagai umat yang pertengahan. Yang dimana dimaksudkan pertengahan di sini adalah kata muka atau tidak memihak. Selanjutnya adalah contoh toleransi. Yang pertama itu contoh toleransi yang dibenarkan dalam Islam. Yang pertama, ada berbuat baik pada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Maksud dari kalimat ini adalah jadi kita diperbolehkan untuk bertoleransi pada setiap agama, namun dianjurkan untuk tidak menyangkut pautkan agama Islam dengan agama lain. Selanjutnya adalah berbuat baik dan adil kepada setiap agama. Yang ketiga adalah tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Yang keempat, boleh memberi hadiah pada non-muslim. Yang kelima, prinsip lakum waliyadin, yang artinya itu toleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan muslim lainnya, tapi bukan turut memeriahkan atau mengucapkan selamat, karena Islam mengajarkan prinsip yang tertulis dalam surat Al-Kafirun, yaitu untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Selanjutnya ada 6, menghargai orang lain, di mana kita tuh menghargai pendapat dari orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang ketujuh itu ada toleransi sebatas wilayah muamalah, yang artinya itu Islam adalah agama yang menyadari pentingnya interaksi. Maka dalam praktik toleransi, Islam juga memiliki kebatasan toleransi itu sendiri. Toleran dalam Islam dibatasi pada wilayah muamalah dan bukan pada wilayah ubudiyah. Dan yang terakhir itu ada toleransi tidak berkenaan dengan akidah dan ibadah. Selanjutnya ada contoh toleransi yang menurut Islam adalah berlebihan. Yang pertama adalah mengikuti ritual hari raya agama lain. Karena sebenarnya Islam itu mempersilahkan untuk memberikan kenyamanan kepada kita, Muslim, maksudnya memberikan kenyamanan kepada non-Muslim untuk menjalankan ibadah atau hari rayanya masing-masing. Nah, gitu aja itu sudah cukup sebenarnya, tanpa perlu kita mengucapkan atau malah ikut andil dalam mengikuti ritual hari raya mereka. Selanjutnya itu ada tasyabul bil kufar, yang artinya itu menyerupai orang kafir. Seperti yang perkara-perkara yang dianggap oleh syariat sebagai tasyabuh yang menjadi kekhususan mereka. Nah, apabila suatu perkara ini bukan merupakan kekhususan mereka, namun dilakukan secara umum, maka bukan tasyabuh. Di antaranya adalah merayakan hari raya ulang tahun, merayakan hari raya lahir Nabi, meniup trompet, memuliakan hari Sabtu, merayakan Imlek, dan merayakan Tahun Baru Masehi.
Selanjutnya adalah menjadikan lelaki non-muslim sebagai suami. Berdasarkan surat Mumtahanah ayat 10, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka atau orang-orang kafir. Mereka tiadalah halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Selanjutnya adalah berpergian ke negeri non-muslim tanpa kebutuhan. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ini dalam syarah Salsatil Usul menjelaskan bahwa dibolehkan kita pergi ke negara orang non-muslim dengan syarat yang pertama, hendaknya seorang memiliki cukup ilmu yang bisa memelihara dirinya dari syubhat. Yang kedua, hendaknya memiliki agama yang cukup kuat untuk menjaga agar tidak terjatuh dalam syahwat. Yang ketiga, hendaknya ia benar-benar berkepentingan untuk berpergian. Dan dibolehkan untuk tinggal di negara non-muslim dengan syarat mereka merasa aman dengan agamanya. Yang kedua, ia mampu menegakkan dan menghidupkan syair agama di tempat tinggalnya tanpa ada penghalang. Selanjutnya itu ada memakan sembelihan non-muslim selain ahlul kitab. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihkannya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Toleransi yang berlebihan yang selanjutnya adalah meminta ampunan bagi non-muslim yang sudah meninggal. Dan yang terakhir adalah memakamkan bersama kaum muslimin. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi akibat dari toleransi yang berlebihan, toleransi kebablasan atau berlebihan, hal tersebut dapat menimbulkan sikap pluralis terhadap agama. Pluralis berasal dari kata plural atau jamak yang berarti mempertahankan kondisi kemajemukan apa adanya dengan menerima gesekan-gesekan antar kepercayaan yang ada di dalamnya. Sebenarnya pluralis tidaklah salah, karena dari sini seseorang dapat menerima perbedaan dan mempertahankan kesatuan bangsa. Namun, seiring berjalan makna kata ini mengalami pergeseran yang membawa paham pluralisme. Paham ini menuntut penyesuaian terhadap agama dalam pandangan setiap orang, yaitu dengan menganggap semua agama benar, hanya cara ibadahnya saja yang berbeda. Pemahaman seperti ini akan berimbas pada kerusakan akidah seseorang. Jika penyakit pluralisme ini terus menyebar dan berkembang, maka bahaya selanjutnya yang akan timbul ialah sinkritisme. Jadi sinkritisme itu adalah proses pencampur adukan beberapa tradisi, aliran, atau paham agama atau kepercayaan. Lebih singkatnya yaitu mencampur adukan agama. Sinkritisme ini juga termasuk memakai atribut atau berdandan seperti agama lain. Lebih parah lagi jika pencampuran ini terbawa sampai pada kasus pernikahan sebagaimana yang banyak terjadi di salah satu daerah Indonesia, yaitu di satu kampung yang berada di Bekasi. Jadi di sana perkawinan antar agama bukan menjadi hal yang terlarang, apalagi tabu gitu. Semua berjalan atas dasar toleransi dan pluralisme yang mengakar. Next. Baik, selanjutnya adalah upaya menerapkan toleransi yang dibenarkan dalam Islam. Yang pertama adalah menghargai hak pribadi orang lain. Hak asasi tertinggi orang lain adalah pilihan menentukan agama dan kepercayaan sendiri. Selain itu, hak pribadi orang lain yang diatur undang-undang adalah hak mengeluarkan pendapat sesuai norma hukum. Dengan toleransi, maka pemahaman terhadap pilihan orang lain atas agama dan kepercayaan orang lain menjadi makin mudah.
Pilihan agama dan kepercayaan merupakan urusan manusia pribadi dengan Tuhan. Selanjutnya, menghormati dan mematuhi norma. Sebagai makhluk sosial, manusia terhadap norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku manusia dalam kelompok, norma-norma yang dianggap. Mematuhi norma-norma tersebut antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum. Selanjutnya, berbuat adil pada siapapun. Ibnu Katsir rahimullah pernah berkata mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat non-muslim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian seperti halnya melakukan perbuatan baik kepada wanita serta orang-orang yang lemah di antara mereka. Oleh karena itu, hendaklah berbuat baik dan berlaku adil karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Selanjutnya adalah menghormati prinsip agama masing-masing. Dalam surah Al-Kafirun yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku, kita dapat mengambil kesimpulan jika Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi pada setiap agama apapun. Sikap saling menghormati antar umat beragama penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Pada dasarnya, hidup rukun dan saling bertoleransi antar setiap umat beragama tidak menunjukkan adanya ikut campur antara ajaran agama yang satu dan lainnya. Namun, dengan adanya sikap toleransi di tengah perbedaan tersebut akan semakin mengokohkan rasa kebersamaan dan perdamaian antar masyarakat. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok 8. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri dibuka ada 2 sesi. Untuk yang sesi pertama dibuka untuk 3 pertanyaan. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Nggak bisa raise hand di sini, Kak. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, langsung sampaikan saja ya. Langsung on mic saja. Saya izin bertanya. Ya, kepada Romatin Sofuro dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi dijelaskan pada contoh-contoh toleransi yang berlebihan. Nah, merayakan hari ulang tahun, merayakan hari lahir Nabi, meniup trompet, dan merayakan tahun baru Masehi itu kan sudah hal yang biasa dilakukan oleh umat muslim. Dan bahkan kita sendiri juga masih sering melakukannya. Lantas, bagaimana pendapat saudara mengenai hal tersebut? Padahal di situ sudah jelas bahwa hal-hal tersebut itu termasuk dalam tasyabuh bil kufar. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Rohmatin Sofuro. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bisa langsung disampaikan saja ya. Karena pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu oleh kelompok 8. Ya, saya ingin bertanya. Jadi di Indonesia ini kan ada 6 agama.
dan pasti di beberapa daerah, di semua daerah memiliki pemimpin. Nah, kan tidak di semua daerah, semua warganya tuh beragama Islam. Bagaimana sikap pemimpin saat ada hari keagamaan warga yang bukan Islam? Bolehkah pemimpin tersebut mengucapkan selamat hari besar pada agama tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Alvina Lutfi atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk disampaikan. Karena sepertinya teman-teman belum mempunyai pertanyaan lagi, untuk sesi pertanyaan tanya jawab saya tutup terlebih dahulu dan kepada kelompok penyaji dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alvina. Ini bukan hanya untuk pemimpin, tapi untuk seluruh umat Islam. Ada dua pendapat ulama besar yang pastinya ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Menurut mayoritas ulama salaf dari mazhab 4 yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali mengharamkan ucapan selamat pada hari raya non-muslim. Namun di balik itu ada juga ulama yang memperbolehkan, seperti menurut sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah terkini yang menghalalkan ucapan selamat Natal. Beliau adalah Wahab Zuhaili, seorang ahli fikih asal Suriah. Secara teori dari berbagai sumber buku, menurut kelompok kami bahwa umat Islam tidak boleh mengucapkan apalagi merayakan hari raya non-muslim karena itu sama saja seperti kita meyakini apa yang mereka sembah karena beberapa alasan diantaranya adalah tasyabuh atau perbuatan yang menyerupai non-muslim. Namun, ada satu pendapat yang menarik yang perlu diketahui, yaitu ada seorang ulama yang bahkan mempertegas bahwa pengucapan selamat hari raya non-muslim itu tergantung dari niatnya. Jika hanya berkata selamat tanpa meyakini tentang agama mereka, itu masih diperbolehkan. Tapi jika dalam hati meyakini, itu sudah masuk ke kafir atau haram hukumnya. Kemudian ucapan saling memberikan penghormatan terhadap peringatan hari-hari besar semua agama tersebut hendaknya jangan dikaitkan dengan akidah masing-masing agama karena praktik kehidupan kebangsaan yang seperti itu bukan dalam rangka memkompromikan akidah agama masing-masing, namun hanyalah bentuk toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai prinsip sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, jika seorang pemimpin yang beragama Islam ingin menyampaikan ucapan selamat kepada perayaan hari besar saudara-saudara yang beragama lain, tetapi konteks dan niatnya dalam rangka memelihara toleransi kehidupan berbangsa dan beragama, maka sebaiknya jangan dikaitkan seakan mereka sedang memkompromikan akidah agamanya kepada keyakinan agama yang lain.
Baik, terima kasih Yunda atas pemaparan jawaban dari pertanyaan Alvina. Untuk Alvina Lutfi, apakah ada tanggapan? Sudah, terima kasih banyak ya Yunda. Baik, terima kasih Alvina. Nah, untuk pertanyaan kedua, kepada kelompok penyaji dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulang kembali pertanyaannya adalah merayakan hari ulang tahun, merayakan hari lahir Nabi, meniup trompet, dan merayakan tahun baru Masehi merupakan hal yang sudah biasa dilakukan bagi umat Muslim. Dan bahkan kita sendiri juga masih sering untuk melakukannya. Lantas bagaimana pendapat kami, saudara, mengenai hal tersebut, padahal di situ sudah jelas bahwa tidak boleh meniru kebiasaan yang menjadi ciri khas kaum non-muslim. Oke, kita mengambil contoh misalnya tahun baru ya, yang memang bisa dilihat sendiri masih banyak masyarakat muslim yang merayakannya. Oke, tahun baru sendiri ini awalnya juga merupakan ritual bangsa Romawi yang bahkan dianggap oleh mereka ini sebagai penebusan dosa dan mengagung-agungkan hari itu. Jadi menurut saya kenapa sih masih banyak orang muslim yang merayakan tahun baru tersebut? Itu tuh dikarenakan adanya kebiasaan gitu. Kebiasaan tiap tahun dan itu tuh turun-menurun dari orang tua ke anak. Biasanya tahun baru itu kita diajak oleh orang tua kan. Pas masih kecil kita diajak untuk membeli trompet, yang padahal itu tuh dilarang dalam agama Islam. Maka dari itu nih, kita sebagai umat muslim yang kebetulan masih muda, jadi sebisa mungkin untuk tidak melanjutkan tradisi tersebut gitu. Agar tradisi yang memang bukan tradisi dari muslim sendiri, itu tuh tidak dilanjutkan lagi dan bahkan menghilang gitu. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasannya itu haram gitu. Terima kasih. Gimana untuk ya gimana untuk Rohmatin, apakah ada tanggapan? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Sisi sudah menjawab pertanyaan dari Rohmatin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, sesi kedua. Untuk sesi kedua ini saya buka untuk 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk disampaikan. Saya izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Nurul Azizah, silahkan. Permisi, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya ingin bertanya ke kelompok Anda.
Bagaimana penghubungan tanda kutip pacaran dengan beda agama? Tidak sedikit juga yang tetap melanjutkan menikah di antara mereka dengan mengalah salah satunya. Apakah itu bisa disebut dengan toleransi? Sedangkan tadi dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Jika tidak toleransi, adakah ide atau solusi dari kelompok kalian untuk mensyiarkan kepada mereka, mengingat mereka adalah public figure yang ada kemungkinan meskipun kecil kita itu tiru. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurul Aziza atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang ingin menyampaikan, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Ya, kepada Renova Yunia, dipersilahkan. Menurut kelompok kalian, dengan cara apa kiranya toleransi agama seseorang dapat diuji? Terima kasih. Baik, terima kasih Renova Yunia. Dan untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, kepada teman-teman yang punya pertanyaan, dipersilakan untuk disampaikan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Jadi untuk kelompok penyaji yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Renova Yunia. Pertanyaan tadi begini. Dengan cara apa toleransi agama seseorang dapat diuji? Ada satu pakar dari Universitas Bonn, Jerman, yaitu Bertolt Shauscher. Beliau berbagi pandangannya atas toleransi beragama. Jadi beliau itu kayak survei gitu. Tidak survei sih, kayak tanya biasa gitu loh. Itu kayak buat uji seberapa toleransi orang-orang yang lain agama. Gitu. Jadi beliau memakai metode begini. Bertolt Shauscher itu mengajukan 4 pertanyaan kepada orang dengan agama yang berbeda-beda. Tapi beliau khususkan kepada mereka yang beragama ateis, terus yang beragama Islam, ya yang ada di Jerman. Keempat pertanyaan itu berbunyi begini. Pertama, apakah orang Nasrani dan orang Yahudi boleh masuk surga? Yang kedua, apakah orang beragama Hindu, Buddha, atau Konghucu juga boleh masuk surga? Yang ketiga, apakah orang ateis boleh masuk surga? Dan yang terakhir, keempat, siapa yang lebih disukai Tuhan? Orang beragama yang jahat, seperti pembunuh yang keji, atau orang ateis yang selalu berbuat baik? Jawaban yang paling sering didengar oleh
Bertolt Saucer itu kira-kira seperti ini. Untuk pertanyaan pertama, yang apakah orang Nasrani dan orang Yahudi boleh masuk surga? Itu jawabannya boleh, karena Nasrani dan Yahudi percaya kepada Tuhan yang sama. Untuk pertanyaan kedua, apakah orang beragama Hindu, Buddha, atau Konghucu juga boleh masuk surga? Jawabannya, rasanya tidak boleh. Dan untuk pertanyaan ketiga, apakah orang ateis boleh masuk surga? Jawabannya, tidak boleh. Dan yang terakhir, keempat, siapa yang lebih disukai Tuhan? Orang beragama yang jahat, seperti pembunuh keji, atau orang ateis yang selalu berbuat baik? Jawabannya itu sulit. Jawaban dari mereka yang disurvei oleh Bertolt itu, pertanyaannya itu dirasa sangat sulit. Tapi yang pasti, ateis itu tidak dicintai oleh Allah. Jadi dapat dibayangkan, jawaban atas pertanyaan bisa lebih keras, bisa lebih bersifat eksklusif, tetapi menurut Bertolt, jawaban seperti yang telah disampaikan dari hasil survei tadi, itu sudah membuktikan bahwa tingkat toleransi penjawab masih jauh dari kata optimal. Itu saja jawaban dari pertanyaan Renova Yunia. Kepada Renova Yunia, apakah ada tanggapan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Renova Yunia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Aziza. Saya akan membacakan ulang pertanyaannya, yaitu bagaimana pendapat kelompok Anda terkait fenomena public figure yang menjalin hubungan tanda kutip pacaran dengan beda agama, tidak sedikit juga yang tetap melanjutkan menikah dengan mengalah salah satunya. Apakah itu bisa disebut toleransi, sedangkan lakum dinukum waliyadin? Menurut pendapat kelompok kami bahwa dari fenomena pacaran beda agama tersebut tentu saja bertentangan dengan toleransi yang dibenarkan dalam Islam, di mana toleransi tersebut termasuk toleransi yang kebablasan. Artinya pacaran beda agama sangat pacaran saja sudah dilarang dalam Islam, apalagi yang beda agama. Kemudian jika sampai lanjut menikah dan salah satunya mengalah, di sini saya mengartikan mengalah di mana pasangan yang satunya itu dengan sukarela mengikuti agama yang lawan jenisnya. Maka hal tersebut juga tidak bisa dikatakan toleransi, karena salah satunya itu dengan kesadaran pribadi ingin memeluk agama dari pasangan yang beda agama. Jadi hal tersebut bukan toleransi, tapi lebih ke keinginan dia sendiri yang ingin memeluk agama dari pasangannya tersebut. Mungkin cukup itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Yunda atas pemaparan jawaban dari pertanyaan Nurul Aziza. Kepada Nurul Aziza, apakah ada tanggapan? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Nurul Aziza. Untuk presentasi dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini telah selesai. Dan terima kasih pada teman-teman yang telah menyampaikan pertanyaannya. Dan terima kasih pula kepada teman-teman karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan presentasi dari kelompok 8 ini. Saya perwakilan dari kelompok 8 meminta maaf apabila ada salah kata dalam kegiatan presentasi kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi kelompok penyaji maupun kepada teman-teman yang telah mengikuti presentasi kali ini. Baik, saya akhiri teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.